Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 230-170 dengan dosen pengampu Ibu Ahmada Wangsyari, SPD, MPB, selaku dosen Psikologi Linguistik. Baik, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi terkait otak manusia dan fungsinya yang berkaitan dengan berbahasa. Baik, sebelum saya memasuki materi terkait otak manusia beserta fungsinya dalam berbahasa, saya akan menjelaskan aspek neurologi bahasa. Dalam aspek neurologi bahasa, proses berbahasa dimulai dari enkode somatik, enkode gramatikal, dan diakhiri dengan enkode somatik. Proses berbahasa lebih bersifat bolak-balik antara penutur pendengar, maka seorang penutur kemudian bisa menjadikan pendengar dan seorang penutur, dan seorang pendengar kemudian bisa menjadi penutur. Semua proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Fungsi kebahasaan otak manusia. Pada hemifer, otak mempunyai peranan yang berbeda bagi fungsi kortikal. Fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemifer kiri bagian otak lidah atau cekat tangan kanan. Hemifer kiri disebut juga hemifer dominan atau superior dan konteksnya dinamakan konteks bahasa. Hemisfer dominan atau superior secara morfologis memang agak berbeda dari hemisfer yang tidak dominan atau inferior. Hemisfer dominan lebih berat, lebih besar penisnya dan lebih panjang. Hemisfer kiri memang dominan untuk fungsi bicara bahasa tetapi tanpa aktivitas hemisfer, maka pembicara seorang akan menjadi monoton. Tidak ada prosodi, tidak ada lagu kalimat, tanpa menampakkan adanya emosi dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Baik, di sini saya menampilkan salah satu gambar dari fungsi otak kiri dan kanan yang diangkat dari semenjak pada tahun 1990. Penentuan dan pembuktian daerah-daerah tertentu dalam otak manusia, kaitannya dengan fungsi bicara bahasa dan fungsi-fungsi lain, pada awalnya dilakukan dengan penelitian terhadap orang-orang yang mengalami kerusakan otak, kecelakaan yang mengenai kepalanya. Pada tahun 1848, Meniker, seorang pekerja jalan kereta api di negara Hartford, Amerika Serikat, akibat ledakan bagian depan kepalanya terkena ledakan balok bantalan rel dan terjadinya terjera di kepalanya. Menurut Franz Joseph Karl, pada tahun 1758 sampai 1828 yang mengatakan bahwa kemampuan memori verbal mempunyai pusat di bagian depan otak. Baik, di sini saya juga menampilkan gambar tentang hemisfer dominan konteks cerebrum belahan otak kiri diangkat dari semenjak pada tahun 1990. Morcha juga melaporkan bahwa kerusakan pada daerah yang sama, hemisfer kanan tidak menimbulkan pengaruh yang sama. Artinya, pasien mendapatkan kerusakan yang sama pada hemisfer kanan tetap dapat menghasilkan ajaran secara normal. Penemuan ini menjadi dasar teori bahwa kemampuan bahasa terletak di belahan atau transfer dari otak dan daerah Morcha berperan penting dalam proses perkembangan. Pada tahun 1873, seorang dokter Jerman, Watt menemukan kasus pasien yang mempunyai kelainan bicara, yang tidak mengerti maksud pembicara orang lain tetapi masih dapat berbicara sekedarnya. Penyebabnya, menurut Wickler, setelah dibedah, terdapat kerusakan otak pada bagian belakang, yang kemudian disebut daerah Wickler sebagai penemuan. Penemuan ini memperkuat teori bahwa letak kemampuan bahasa di sebelah kiri otak. Satu daerah lagi yang melibatkan dalam proses bicara adalah daerah konteks ucaran superior atau daerah motor sekitar. Bukti bahwa daerah itu dilibatkan dalam artikulasi ujaran fisik berasal dari ahli bedah saraf Vanivert dan Robert yang melakukan penelitian dengan teknik ESP. Dengan bantuan arus listrik, keduanya dapat mengidentifikasi daerah-daerah otak yang dipengaruhi rangsang listrik. Daerah-daerah yang terkena rangsang listrik
Ini mempengaruhi hasil ujaran secara normal, karena dalam bantuan arus listrik, keduanya dapat mengidentifikasi daerah-daerah kotak yang mempengaruhi rangsangan listrik. Daerah-daerah yang terkena rangsangan listrik itu mempengaruhi hasil ujaran secara normal, karena daerah kotak itu beredar dengan telah yang digunakan untuk mengendalikan gerak fisik, yakni menggerakkan tangan, kaki, lengan, dan lainnya. Daerah itu juga mengendalikan penghasilan ujaran. Kesimpulannya, berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ujaran didengar dan dipahami melalui daerah vokal pada hemisfer kiri, lalu isyarat ujaran itu dipindahkan ke dalam vokal untuk menghasilkan balasan ujaran itu. Kemudian, sebuah isyarat tanggapan isyarat itu dikirimkan ke dalam motor separator untuk menghasilkan ujaran secara fisik. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Terlebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.